Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elvira Faustin, NPM 19111013443211. Di sini pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Pak Surnarto selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah Manajemen Internasional. Di sini saya diberikan kesempatan membuat video rangkuman materi tentang pembelajaran atau materi-materi yang telah disampaikan oleh Pak Sunarto. Di sini saya mengambil satu materi yang saya rangkum dalam video ini, yaitu teori penentuan kurs. Berikut materinya, yaitu yang pertama, mungkin teman-teman semua yang lagi nonton, kalian masih bingung apa sih kurs itu? Ya, atau apa sih yang dimaksud dengan kurs? Di sini saya akan memberikan penjelasan sederhana ya. Pengertian kurs secara sederhana adalah harga atau nilai satu mata uang dalam mata uang lain. Kurs biasanya ditetapkan oleh Bank Sentral suatu negara. Kalau di negara Indonesia itu Bank Indonesia. Kurs disebut sebagai perbandingan nilai. Artinya, ketika kita menukarkan mata uang satu dengan mata uang lainnya, maka akan menghasilkan perbandingan nilai atau harga dari kedua mata uang tersebut. Di sini saya ambil contoh, contohnya di Indonesia itu mata uangnya rupiah ya, dan di Amerika itu mata uangnya dolar. Pastinya berbeda ya nilai mata uang tersebut. Kalau di Amerika mungkin $1 ya $1. Tapi mungkin kalau di Indonesia $1 itu senilai 14 sampai 15 ribu uang rupiah di Indonesia. Seperti itu dan sebaliknya. Oke, kita lanjut. Nah, macam-macam kurs. Kurs memiliki 3 macam. Yang pertama ada kurs jual. Yang kedua ada kurs beli. Dan yang terakhir ada kurs tengah. Oke, berikut penjelasannya. Kurs beli. Kurs beli adalah harga beli mata uang yang dipakai oleh bank dalam penukaran uang asing atau money charger. Dan para pedagang valuta asing untuk membeli valuta asing. Sebagai contoh, jika Anda menukarkan uang dolar yang Anda punya dengan rupiah, maka Anda menggunakan kurs beli. Jadi contoh simpelnya seperti ini. Saya pengen liburan, saya warga Indonesia mau liburan ke Amerika. Pastinya pas saya sampai di Amerika, saya mau berbelanja makanan, oleh-oleh, dan lain-lain, itu menggunakan mata uang di negara tersebut. Karena saya tidak punya mata uang di negara tersebut, akhirnya saya menukarkan uang yang saya punya dengan mata uang tersebut di bank sentral di negara tersebut. Nah, jadinya itu termasuk kurs beli, teman-teman. Oke, lanjut. Kurs jual. Kurs jual adalah harga jual mata uang yang dipakai oleh bank yang digunakan dalam penukaran mata uang asing yang digunakan oleh para pedagang valuta asing untuk menjual valuta asing. Contohnya, ketika Anda menukarkan rupiah dengan dolar Amerika, maka kurs yang kita gunakan adalah kurs jual. Oke, saya ambil contoh lagi, contoh simpelnya seperti ini atau contoh sederhananya. Saya akhirnya pulang liburan dari Amerika, akhirnya saya balik ke negara saya, Indonesia. Setelah saya lihat-lihat, uang dolar yang saya pakai liburan kemarin, yang saya tukarkan itu masih ada. Pastinya uang dolar itu tidak bisa saya gunakan di negara saya Indonesia untuk berbelanja. Akhirnya saya menukarkan uang dolar saya ke bank sentral di Indonesia. Jadi nilai rupiah. Nah, itu adalah contoh kurs jual. Oke, yang terakhir ada kurs tengah. Kurs tengah adalah penggabungan antara kurs jual dan kurs beli. Hal ini dilakukan dengan cara mencari rata-ratanya. Namun, kurs jual ini jarang sekali digunakan. Jadi, biasanya yang digunakan orang-orang itu adalah kurs jual dan kurs beli. Seperti itu. Oke, lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kurs? Nah, berikut ada 6 faktor. Yang pertama, ada inflasi. Kalian udah pasti tahu ya, apabila naik turunnya inflasi, pasti akan mempengaruhi nilai mata uang tersebut. Oke? Yang berikutnya, yang kedua, kontrol pemerintah. Kenapa kontrol pemerintah? Contohnya,
pemerintah menaikkan pajak buat biaya ekspor, penaikan biaya transportasi, dan lain-lain, itu akan mempengaruhi kurs tersebut, seperti itu. Oke, lanjut, ada aktivitas neraca pembayaran. Dan yang keempat, ada tingkat suku bunga. Di sini tingkat suku bunga, kenapa? Karena apabila suatu negara bisa meningkatkan suku bunganya, ya, itu maka ada nilai yang pasar modal itu menilai bahwa negara tersebut inflasinya itu bisa naik, teman-teman. Kalau suku bunganya bisa naik, negara tersebut bisa mempengaruhi penilaian pasar modal, seperti itu. Oke, lanjut. Ada tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan ini contohnya tingkat pendapatan suatu negara atau masyarakat di suatu negara itu pasti mempengaruhi inflasi ya, terjadinya turun naiknya inflasi. Jadi kalau misalnya pendapatan Indonesia kita turun, ya pasti inflasi kita juga akan mempengaruhi kurs, teman-teman, ya. Berikut ada 6 ya. Yang terakhir ada yang keenam, ada hutang. Pasti di suatu negara memiliki hutang. Contohnya Indonesia. Apabila negara tersebut tidak mampu membayar utangnya, ya punya konsekuensi, yaitu maka nilai mata uang tersebut akan turun di suatu negara itu. Begitu, teman-teman. Oke. Nah, mungkin sekian dulu ya video tentang rangkuman materi yang telah saya sampaikan. Mungkin mohon maaf apabila ada salah kata, dan di sini saya ucapkan terima kasih.